Haleluya. Shalom semuanya, Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa ya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita menyembah kepala. Bapa yang baik, malam hari ini kami mengucap syukur atas semua yang Kau perbuat dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan kami untuk terus mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Dan biar kami mau nyatakan bahwa hanya Engkau satu-satunya Tuhan kami, hanya Engkau satu-satunya Raja kami yang bertahta dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau berikan waktu kami saat ini untuk memuji dan meninggikan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhanku, Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Kaulah Rajaku, Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Raja
namanya yang kudus. Terima kasih Tuhan. Dia Allah yang sanggup memulihkan hidupmu. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan penyakitmu. Dia Allah yang sanggup mengubahkan segala sesuatu yang tidak mungkin bagimu. Semua menjadi mungkin di hadapan Tuhan. Asal kau berserah kepadanya. Asal kau hanya pegang Dia sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamatmu. Terima kasih. Umatnya yang setia kepadanya, walaupun bumi berlalu, walaupun apapun yang terjadi dalam hidup kita, percaya Tuhan Yesus tetap menyertai. Amin. Amin. Matahari tak bersinar lagi, tetapi
Tuhan Yesus kita tidak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Walau dunia berubah, kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya
kasih Tuhan, Engkau Allah kami yang mencintai kami, Engkau Allah kami yang begitu mengasihi kami. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami semua seizin Tuhan. Oleh sebab itu malam hari ini kami mau belajar dari firman-Mu, supaya hati kami penuh dengan ucapan syukur, hati kami penuh dengan nyanyian di saat kami menghadapi hari-hari yang sulit dalam perjalanan iman kami. Biarlah kiranya Tuhan firman-Mu menguatkan kami, sehingga apapun yang kami alami, Tuhan menjadi sandaran hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Roh Kudus, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan kami percaya firman-Mu adalah pribadi-Mu yang pasti akan memberkati hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Ya, shalom. Shalom. Ya. Puji Tuhan, hari ini kita
akan melanjutkan pembahasan kita tentang sahabat-sahabat Ayub yang bersama dengan Ayub tatkala Ayub mengalami kesulitan, persoalan, dan mereka melihat sendiri ya bagaimana Ayub harus mengalami penderitaan-penderitaan yang silih berganti. Nah, ini merupakan sebuah gambaran bagaimana kita kalau ikut Tuhan memang ada hari-hari di mana kita mengalami yang tidak baik, yang tidak enak. Tapi percaya bahwa hanya Tuhanlah yang bisa menghibur kita. Amin. Ya, manusia mungkin bisa mengecewakan Anda, tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan Anda dan saya. Oleh sebab itu terus belajar untuk menghargai Tuhan, belajar untuk selalu percaya bahwa Tuhan itu baik dan segala sesuatu yang kita alami Tuhan punya rencana yang indah bagi kita. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita akan baca firman Tuhan di dalam Ayub pasal yang kedua, ya, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-13. Oke, kita akan baca, sudah saya tulis di depan. Sama-sama 2, 3. Ketika 3 sahabat Ayub, yaitu Elifas orang Teman, Bildad orang Suam, dan Sofar orang Naamah, mendengar tentang segala malapetaka yang menimpa Ayub, maka berangkatlah mereka dari tempatnya masing-masing dan berjanji untuk pergi bersama-sama meratapi dia dan menghibur dia. Ketika mereka dari jauh memandang dia, mereka tidak mengenalnya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyakkan jubahnya dan menabuk-nabukan debu di atas kepala ke arah langit. Ya, ini orang-orang yang tahu dan melihat sendiri bagaimana Ayub dalam suatu hari semuanya diambil oleh Tuhan. Ya, kekayaannya diambil oleh Tuhan. Ya, anak-anaknya mati dan bahkan istrinya juga tidak memberi penghiburan, malah istrinya mengutuk Ayub. Ya, kalau kita melihat hal-hal seperti ini, banyak orang berkata bahwa masa Tuhan itu sejahat itu? Ya, betul ya. Nah, kalau kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu semua, kadang-kadang orang baik itu kok umurnya pendek, ya. Tapi orang yang jahat, yang nakal, kita lihat kok umurnya bisa panjang. Betul ya. Tetangga kita yang kita lihat kok jahatnya minta ampun, kok umurnya panjang. Teman saya kok yang baik, ya, setia sama Tuhan, orangnya suka nolongin temannya yang susah, atau mungkin orangnya lemah lembut, tapi kok umurnya pendek. Kadang-kadang kita melihat hal-hal seperti itu, kita mulai berpikir bahwa masa kok Tuhan itu begitu. Ya, oleh sebab itu kita tidak boleh menilai sesuatu itu hanya karena kita melihat dengan mata jasmani kita. Ya, orang yang mungkin kita lihat rusak hidupnya, dia bisa bertobat dan dia menjadi orang yang lebih baik daripada kita. Bisa. Ya, orang yang baik yang Anda kenal suatu saat bisa berubah jadi jahat. Dan kita nggak tahu kenapa kok dia bisa begitu. Ya, kalau setiap hari saudara disakiti orang, Anda baik, kira-kira mau baik terus nggak? Halo? Orang nyakitin Anda, tapi Anda tetap baik. Suatu saat orang akan ngomong, ngapain kamu baik sama dia? Dia sudah model kayak gitu, sudah nyakitin kamu, kok kamu mau baik? Nah, suara-suara ini saudara kadang-kadang menghantui kita saat kita berusaha untuk jadi orang baik, tapi orang yang kita tolong itu kok tidak tahu diri. Biasanya begitu. Tapi ingat saudara, upah di saat kita melakukan firman
itu tidak kelihatan sekarang. Tapi suatu saat Anda akan melihat. Hari ini mungkin kita melakukan yang baik dan kita merasa kok tidak ada gunanya, aku baik, tapi kok aku susah terus. Jangan putus asa loh saudara. Tadi pagi saya khotbah, ya saya ambil dalam surat Yakobus. Tuhan ngomong gini, yang bisa menyelamatkan jiwa kita itu adalah firman. Ingat ya, firman Tuhanlah yang bisa menyelamatkan jiwa kita, bukan yang lain. Jadi waktu kita mengalami yang tidak baik dalam hidup kita, jiwa kita ini harus haus dan lapar akan Tuhan. Kalau saudara mengalami yang tidak baik, saudara berkata, udahlah, ngapain saya harus baik terus? Ngapain saya kok menderita terus? Saya mau tinggalkan Tuhan. Nah itu hati-hati loh saudara. Ada suara-suara yang kadang-kadang kita dengar itu berusaha untuk menarik kita dari firman Tuhan. Nah oleh sebab itu saudara, bulan 5 kemarin, 3 bulan lalu, ya, saya membahas tentang Elifas. Nah, Elifas saudara, kalau kita membaca dalam Alkitab, dia punya 2 prinsip tentang air. Dia bilang begini, orang benar itu diberkati Tuhan. Kalau orang berdosa pasti dihukum. Kedengarannya betul ya. Kita lihat kan, oh iya benar ya. Kalau benar pasti diberkati Tuhan. Orang itu dihukum karena berdosa. Padahal tidak 100% benar. Ada orang yang benar, tapi kok hidupnya susah terus. Kalau kita lihat orang sukses, kita pasti ngomong, ini orang pasti cinta Tuhan. Padahal belum tentu, saudara. Nah kita lihat orang susah, kita kadang-kadang berpikir, ini kurang cinta Tuhan. Itu belum tentu benar apa yang kita nilai dengan mata kita. Itu Elifas. Dan dia berkata bahwa Ayub itu menderita karena Ayub itu banyak berbuat dosa. Jadi Ayub itu harus bertobat. Padahal Tuhan ngomong Ayub ini tidak berbuat dosa. Tapi Tuhan ini ingin menguji dia supaya dunia dan kita melihat bahwa orang yang cinta Tuhan bisa menderita. Nah itu Elifas. Nah hari ini saudara, kita belajar tentang orang yang kedua yang namanya Bildad. Nah Bildad ini saudara, dia menulis 3 pasal tentang Ayub. Pasal 8, ya, Ayub pasal 8, Ayub pasal yang ke-18, dan Ayub pasal yang ke-15. Nah, Bildad ini saudara, dia punya 2 doktrin. Yang pertama, dia bilang begini, ya, dia melihat Ayub ini berdasarkan tradisi dan ajaran nenek moyang. Kita sering begitu ya. Kalau tinggal di kampung, dulu saya masih kecil, kalau orang hamil itu disuruh kemana-mana bawa apa? Paku. Ya betul ya. Pegang paku supaya jangan ada kuntilanak katanya. Kan begitu ya. Kalau orang bangun rumah itu pasti ada kain merah ditaruh di atas sebelum di atap. Supaya apa katanya? Supaya dijauhkan dari malapetaka. Itu kan tradisi. Nah seringkali saudara, kita dibodohi dengan tradisi-tradisi, adat-adat yang kadang-kadang melawan firman. Nah Bildad ini saudara menilai Ayub itu berdasarkan tradisi dan ajaran nenek moyang mereka. Ya, dia bilang begini, anak-anak Ayub itu mati semua karena banyak dosanya. Coba, kalau Anda susah, Anda cinta Tuhan, terus Anda menderita, orang datang ngomong gitu, kira-kira Anda senang gak? Loh, saya yakin Anda marah-marah. Ya, Anda
Anda sudah rajin persekutuan doa, kita sudah rajin ke gereja, lihat orang susah kita tolongin. Tapi kok hidup kita susah, tiba-tiba orang datang, kamu itu kurang berdoa, kamu itu pelit, makanya hidupmu susah. Kira-kira Anda mau nggak dikatakan kayak gitu? Saya yakin kita nggak akan mau. Nah, oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh menilai orang berdasarkan apa yang kita lihat. Jangan. Kalau orang dalam keadaan mungkin berbuat dosa, saudara jangan ngomong begini, ya, mati kamu masuk neraka. Dia bisa bertobat, saudara. Dia bisa bertobat. Anda yang hari ini baik, belum tentu baik sampai selama-lamanya. Bisa-bisa di hari mati Anda bisa berubah. Dulu kita di gereja ada orang yang rajin doa pagi. Benar. Saya sama Pak Irwan sering lihat sama Bu Mata. Sudah tahu waktu punya masalah, minum racun sudah, mati sudah. Minum racun. Orangnya baik. Hari matinya bunuh diri. Saya yang disuruh khotbah di Panti Wilayah Citarum, saudara. Tahun 10 tahun lalu atau 15 tahun lalu waktu itu. Saya yang disuruh. Saya lihat orangnya itu rajin juga. Ingat loh saudara, hari ini Anda baik, belum tentu nanti besok baik. Orang bisa berubah. Nah, oleh sebab itu, mari kita mau belajar bersama-sama. Nah, yang pertama kita mau belajar dari Bildad. Ya. Ayub pasal 8 ayat 3 sampai ayat 4. Sama-sama sudah saya tulis 2, 3. Masakan Allah membengkokkan keadilan? Masakan yang maha kuasa membengkokkan kebenaran? Jikalau anak-anakmu telah berbuat dosa terhadap dia, maka ia telah membiarkan mereka dikuasai oleh pelanggaran mereka. Inilah yang diungkapkan oleh Bildad. Dia ngomong sama Ayub, Tuhan itu adil. Benar gak Tuhan itu adil? Benar. Benar gak Tuhan itu maha kuasa? Benar, Tuhan itu maha kuasa. Tidak salah. Apa yang dia ngomongkan tentang Ayub, tentang Allah, itu benar. Tapi apa yang dia paralelkan firman dengan Ayub, itu yang salah. Ngerti ya maksudnya? Dia ngomong tentang Tuhan itu benar. Tuhan itu adil, Tuhan itu benar, Tuhan itu maha kuasa. Itu benar. Tapi penderitaan yang dialami Ayub itu bukan karena Ayub salah. Itu yang salah oleh Bildad. Jadi anak-anak Ayub itu mati bukan karena mereka berdosa. Ayub menderita itu bukan karena Ayub berdosa. Ini yang salah. Nah, seringkali dalam hidup ini kita pakai ayat firman Tuhan dan kita hakimi orang. Kadang-kadang kan begitu. Kita pakai ayat, kita ngutip ayat untuk kita hakimi orang. Padahal ayat yang kita pakai itu belum tentu benar untuk orang itu. Keadaan orang itu yang susah, yang menderita, tidak pantas kita kasih ayat sesuai dengan apa yang kita lihat dengan mata. Ya kadang-kadang faktanya begitu. Orang jahat kok bisa umurnya panjang? Nah, kalau kita lihat orang umur panjang itu orang pasti cinta Tuhan. Tidak benar juga. Benar sudah. Ada orang yang jahat tapi umurnya panjang. Kita berpikir orang pasti benar makanya umurnya panjang. Bisa aja dia tidak mati-mati karena belum bertobat. Bisa aja kan? Kan kita tidak ngerti. Nah, oleh sebab itu saudara, kita tidak boleh pakai apa yang kita lihat di dunia dan kita pakai untuk menghakimi
orang. Nggak boleh. Contoh, dulu ada orang ngomong ke saya, dia bilang begini, Pak Pendeta, itu matinya kayak gitu, pasti banyak dosanya. Apa saudara? Naik pesawat liburan ke Singapura, terus pesawat jatuh, Air Asia, mati semua. Dia mau ke saya, Pak Pendeta, itu tuh banyak dosanya, makanya naik pesawat mati. Bukan, tidak boleh begitu toh. Apakah yang naik pesawat jatuh itu semua berdosa? Kan enggak. Tapi karena kita tidak suka sama orang itu, kita pakai firman Tuhan dan menghakimi orang itu. Nah, Tuhan itu tidak suka kayak gitu. Jadi mari Bapak Ibu semua yang dikasih oleh Tuhan, kita mau belajar untuk tidak seperti Bilam, ya. Tapi kita mau belajar lihat sesuatu berdasarkan firman Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. 2, 3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Suatu hari murid-murid dengan Yesus melayani, terus lihat orang ini kok buta sejak lahir. Murid-muridnya tanya, Tuhan, loh, kalau dia buta begini, salah siapa? Apakah salah orang ini? Atau salah papanya, salah mamanya? Kok dia bisa buta sejak lahir? Tuhan jawab, bukan dia. Bukan dia. Bukan orang itu salah dan dia lahir buta. Tidak. Dan bukan juga karena orang tuanya berdosa maka dia lahir buta. Tidak, Tuhan bilang. Tapi Tuhan katakan karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam orang buta ini. Jadi perhatikan, Petrus katakan, kalau Anda baca surat Petrus, Tuhan ngomong, orang bisa memuliakan Tuhan itu melalui penderitaannya. Kalau Anda baca itu, surat Petrus ngomong itu. Dan sering kali kita jadi orang Kristen, kalau kita miskin, kita susah, kita tidak punya talenta untuk melayani Tuhan, kita ngomong gini, Tuhan, aku kok tidak bisa apa-apa ya. Khotbah tidak bisa, melayani tidak bisa, nyanyi tidak bisa apa-apa. Mana mungkin aku bisa memuliakan Tuhan? Tidak boleh ngomong gitu, saudara. Yang Tuhan lihat itu bukan talenta kita, kemampuan kita, kehebatan kita, tapi yang Tuhan lihat apakah dalam keadaan susah hidupnya tetap cinta Tuhan atau tidak. Amin. Ya. Jadi waktu kita dalam keadaan susah, kita mencintai Tuhan. Nah, hidup kita itu memuliakan Tuhan. Karena kadang kita pintar, kalau kita tidak kaya, kita tidak kasih persembahan, kita rasa, aduh, malas ya hidupku ini, aku tidak bisa kasih apa-apa. Kita mulai merasa rendah diri lihat orang kaya. Dan yang tidak bisa melayani, tidak bisa nyanyi, kita merasa, aku tidak bisa seperti orang itu ya. Pintar nyanyi, pintar main. Saya dulu sudah lihat orang, saya tidak bisa apa-apa ya. Lihat orang bisa nyanyi, tidak fals, main musik pintar. Ya teman kita itu Andi di belakang itu semua bisa. Keyboard bisa, bass bisa, drum bisa, WL bisa, semuanya bisa. Karena kadang kita lihat orang seperti itu, kok bisa ya? Kok saya tidak seperti itu ya? Tidak boleh, saudara. Tidak boleh kita melihat kekurangan kita dan kita merasa bahwa
hidupmu kau tidak bisa memuliakan Tuhan. Gak boleh. Apapun keadaan hidupmu, dalam keadaan susah pun, kalau kamu cinta Tuhan, hidupmu sedang memuliakan Tuhan. Nah, inilah yang harus membuat kita mengakui bahwa Allah itu berkuasa, Allah itu berdaulat, Allah bisa melakukan apa yang tidak bisa kita lakukan. Mari Bapak Ibu semua, kita mau belajar untuk menghargai nafas hidup yang Tuhan beri. Kalau kita masih bernafas, kita masih memuliakan Tuhan, ya mari kita mau belajar bersama-sama untuk tidak merasa minder, saudara, ya, dan merasa bahwa wah, kok bisa begitu. Nah, perhatikan, saya tuliskan begini, saudara. Penderitaan tidak selalu merupakan akibat langsung dari dosa, tapi ada banyak faktor yang dapat menyebabkan penderitaan, dan kita tidak boleh cepat menghakimi orang lain. Tidak semua penderitaan itu karena dosa. Orang itu bisa menderita supaya diuji. Setelah dia menderita, dia mendapatkan berkat yang lebih besar. Bisa. Sama seperti Ayub. Dia tidak berdosa, dia menderita. Setelah dia melewati penderitaan itu, Tuhan kasih berkat yang lebih banyak. Ya. Jadi kalau kita sedang dalam keadaan penderitaan, keadaan susah, Anda harus cari Tuhan. Amin. Kalau kita sedang menderita, jangan cepat-cepat bilang begini, Tuhan, kok penderitaanku banyak? Kalau bisa, saya cepat keluar dari penderitaan ini. Tidak boleh juga. Paling enak, saudara, ngomong sama Tuhan begini, Tuhan, walaupun saya menderita, saya percaya Roh Kudus pasti tolong saya melewati semuanya. Amin. Jadi kalau saudara sedang susah, jangan minta penderitaan itu cepat selesai. Kalau Tuhan masih mau penderitaan itu berlanjut, tidak apa-apa. Yang penting ngomong sama Tuhan, Tuhan beri aku roh sukacita, supaya aku bisa tetap sukacita walaupun aku menderita. Amin. Nah, kalau penderitaan Tuhan hentikan, tapi kamu tidak punya pengalaman dengan Tuhan, ngapain? Amin. Ngapain kamu tidak menderita, tapi kamu tidak punya pengalaman dengan Tuhan, kamu tidak bisa mengenal Tuhan dengan benar, ngapain? Lebih baik saya tetap menderita, tapi melalui penderitaan itu saya kenal Tuhan saya, Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, dan Tuhan yang pasti melakukan yang dahsyat dalam hidup saya. Lebih enak itu, saudara. Mari yang terakhir kita baca Ayub 18 ayat 12 sampai 14. Sama-sama kita baca. 2, 3. Bencana mengidamkan dia, kebinasaan bersiap-siap menantikan dia jatuh. Kulit tubuhnya dimakan penyakit, bahkan anggota tubuhnya dimakan oleh penyakit parah. Ia diseret dari kemahnya, tempat ia merasa aman, dan dibawa kepada raja kedahsyatan. Siapa yang ngomong begini? Bildad yang ngomong begini kepada Ayub. Dia katakan bahwa karena dosa, maka Ayub ini mengalami penyakit parah. Jadi konsep Bildad, penderitaan sama dengan berdosa. Padahal salah. Kita tidak boleh menilai sesuatu dari apa yang kita tahu, tapi harus dari cara Tuhan yang Tuhan tahu. Nah, lihat saudara, saya tuliskan di sana. Apa pelajaran dari Bildad? Meskipun Bildad memiliki niat baik untuk menghirup Ayub, argumennya yang didasarkan pada teologi retribusi, seperti Elifas yang kita pelajari, justru menyakiti Ayub lebih dalam.
Jadi hati-hati ya. Tadi pagi saya baca Alkitab Amsal 20 ayat 19 begini. Orang yang banyak berbicara pasti banyak pelanggaran. Orang yang banyak ngomong itu pasti banyak salah. Kalau tidak mau banyak salah, mulutnya direm. Jangan merocos terus dari. Orang banyak ngomong itu pasti banyak salah. Kadang-kadang kita begitu. Banyak ngomong, tapi kita sendiri salah. Lebih baik kita memberi nasihat yang tepat. Ya. Jadi penting untuk memiliki teologi yang benar tentang Allah dalam pemerintahan. Tuhan katakan begini, umatku binasa karena kurang mengenal Tuhan. Jadi kalau kita mau mengenal Tuhan, coba setiap hari baca Alkitab. Saudara baca Alkitab setiap hari, amin. Jangan sampai kita mau kenal Tuhan tapi malas baca Alkitab. Nggak mungkin Anda bisa kenal Tuhan kalau kita tidak baca Alkitab. Jadi saya kurang setuju kalau orang bilang Tuhan belum berbicara. Siapa bilang Tuhan belum berbicara? Belum. Kamu aja yang tidak mau dengar suara Tuhan. Sebenarnya tiap hari Tuhan ngomong sama kita. Amin. Kita aja yang merasa nggak dengar suara Tuhan. Padahal Tuhan itu dengar. Dan Tuhan itu ngomong sesuatu sama kita. Kita yang malas tidak mendengar suara Tuhan. Kita ngomong, Tuhan tidak ngomong sama saya. Siapa yang bilang? Setiap bangun pagi saya yakin Anda dengar suara Tuhan itu ngomong. Ya, jadi kalau hati kita berbicara sesuatu yang benar, itu suara Tuhan. Amin. Misalnya Tuhan bilang, kamu harus mengasihi, itu suara Tuhan. Kamu harus mengampuni, itu suara Tuhan. Tapi kalau kita dengar suara, ayo sakit hati, ayo benci, itu bukan suara Tuhan, itu suara iblis. Jadi hal-hal yang benar yang kita rasakan dalam hati kita, itu suara Tuhan. Jangan tunggu suara Tuhan itu ngomong dari langit. Enggak. Tuhan itu ada dalam hatimu. Dan Tuhan tiap hari berbicara. Cuma kita aja yang ngeyel sudah. Enggak mau melakukan firman. Nah, mari Bapak Ibu semua kita mau bersandar pada firman Tuhan. Supaya kita mengerti jalannya Tuhan. Tuhan itu berdaulat untuk melakukan segala sesuatu yang tidak masuk dalam akal kita. Kalau saudara mengenal Tuhan, coba belajar bersandar pada Tuhan. Izinkan Tuhan itu melakukan sesuatu yang dahsyat dalam hidupmu. Jangan cepat menyerah, jangan cepat putus asa di saat kita mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi coba belajar lihat maksud Tuhan itu apa. Apa rencana Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang tidak pernah gagal. Dia selalu benar dan dia selalu punya sesuatu yang indah dalam hidup kita. Kalau kita setia mencintai Tuhan, kita tetap setia mengikuti Tuhan. Suatu saat di ujung jalan hidup kita, maka kita akan melihat kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita. Mari kita mendatang kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saya undang worship leader, singers tampil ke depan. Kita nyanyikan satu pujian. Kita akan menyanyi. Kita akan. Haleluya. Terima kasih. Saya undang kita berdiri bersama-sama. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku
bersama-sama. Ku tak akan menyerah, amin, pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, amin, kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan ada di tengah-tengah kami. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami tidak akan menyerah. Tapi kami akan terus bergantung kepada Tuhan. Kami terus percaya masih ada mujizat bagi kami, masih ada keajaiban bagi kami. Oleh sebab itu, buat iman kami melihat kemuliaan-Mu Tuhan. Buat hati kami terus bergantung pada firman-Mu. Buat hati kami berpaut kepada firman-Mu Tuhan. Sehingga Roh Kudus tetap tinggal dalam hati kami. Sehingga Roh Kudus itu menolong kami, menghibur kami, menguatkan kami. Sehingga kami bisa kuat melewati masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih patraikan firman-Mu dalam hati kami. Biar kami pulang dari tempat ini, hati kami berglori, hati kami bersuka cita. Oh Tuhan ada di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua yang hadir malam hari ini. Berkati pelayanan anak-anak Tuhan, worship leaders dan pemain musik, multimedia dan juga penjemput, semua yang hadir di tempat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga setiap persembahan yang kami beri, uang yang kami beri, waktu yang kami beri, tenaga kami yang beri. Kami percaya Tuhan balas berlipat kali kami. Terima kasih Tuhan. Mari tadahkan tanganmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan dulu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita pulang, ada satu pengumuman seperti biasa, menara doa setiap hari Kamis jam 11 siang. Mungkin Bapak Ibu yang ada waktu bisa hadir untuk ikut di menara doa ini. Oke, nggak ada pengumuman lain. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.